Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama aku Meli. Nah, di sini aku mau bagiin tips ke teman-teman supaya bisa baca puisi yang keren. Nah, sebenarnya aku sendiri tuh di sini juga masih belajar, bukan orang yang udah keren baca puisinya itu, enggak. Jadi kita di sini belajar bareng. Nah, kalau teman-teman mau baca puisi yang bagus, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memilih puisi. Memilih puisi yang teman-teman itu mau baca. Jadi jangan asal-asalan baca puisi. Tentuin dulu puisi yang mau teman-teman baca. Nah, kalau saran aku ya, itu kalau mau baca puisi, pilih puisi yang sesuai dengan suasana hati teman-teman saat ini. Misalkan teman-teman lagi galau nih, udah cari puisi-puisi yang galau atau puisi-puisi romance. Jadi sesuai dengan suasana hati teman-teman, itu pasti lebih bagus. Yang kedua, kalau teman-teman udah dapet puisi yang teman-teman mau baca, kalian bedah puisi yang mau kalian baca. Kenapa? Supaya teman-teman itu benar-benar tahu isi dari puisi yang teman-teman mau baca. Jadi teman-teman tuh benar-benar tahu makna dari puisi itu, nggak asal-asalan baca, dan teman-teman itu benar-benar tahu kayak gitu. Kalau udah pilih puisi yang teman-teman mau baca, teman-teman udah bedah puisinya, ada beberapa hal yang harus diperhatiin saat baca puisi. Nah, yang pertama ada vokal. Biasanya kalau kita baca puisi itu, kita pakai vokal teknik diafragma. Kenapa kita pakai vokal teknik diafragma? Supaya ketika kita baca puisi itu, baca puisinya itu lantang dan jelas. Jadi orang yang mendengarkan itu benar-benar jelas gitu loh, dengerin teman-teman baca. Biasanya tuh kalau kita pakai vokal tenggorokan, takutnya kalau ada bagian puisi yang teman-teman itu bacanya tinggi, nah ditakutin itu suaranya tiba-tiba hilang, atau tenggorokannya jadi sakit kan kalau buat teriak-teriak atau buat baca yang nadanya tinggi kayak gitu. Yang kedua ada artikulasi. Nah, artikulasi itu harus benar-benar teman-teman itu perhatikan. Kenapa? Supaya yang denger itu jelas puisi yang teman-teman baca. Jadi A, I, U, E, O nya sama penyebutan abjad yang lainnya itu harus jelas. Nah, yang ketiga ada intonasi. Apa tuh intonasi? Intonasi itu tinggi rendahnya kalian saat baca puisi. Jadi ada kalanya teman-teman itu baca puisinya itu tinggi, ada kalanya itu teman-teman baca puisinya dengan nada rendah, atau ada juga yang ditekanin, ada juga yang bacanya biasa kayak gitu. Jadi lebih bervariasi ketika bacanya, enggak cuman flat terus kayak gitu. Nah, yang keempat ada jeda. Jeda itu ibarat koma sama titik. Jadi kita itu kan kalau baca ada komanya berarti berhenti sebentar kan. Kalau titik berhentinya agak lama. Kayak biasanya kalau titik itu mau bergantian ke kalimat selanjutnya kayak gitu. Nah, supaya lebih enak ketika baca puisi itu biasanya kita kalau di puisinya itu kasih garing satu, itu tandanya teman-teman itu nanti pas bacanya itu berhenti sebentar. Kalau garingnya dua, itu berarti berhentinya agak lama atau ganti ke kalimat yang berikutnya kayak gitu. Jadi lebih enak ngafalinnya pas baca puisi. Nah, yang terakhir ada yang kelima nih, ada ekspresi wajah. Nah, ini sangat penting banget, harus diperhatikan supaya ketika teman-teman itu baca, itu bisa sampai ke yang lihat. Jadi ekspresinya itu harus mendukung. Kalau puisinya itu sedih, ekspresinya juga harus sedih. Kalau senang, ya udah senang, bahagia. Jadi puisi yang teman-teman baca itu juga bisa sampai ke yang lihat. Misalkan ya teman-teman baca puisi yang seneng, tapi wajahnya kayak yang flat, kan yang lihat itu perasaan puisinya seneng ya, kenapa flat kayak gitu. Jadi benar-benar harus perhatikan. Nah, itu langkah-langkah buat teman-teman supaya bisa baca puisi yang bagus. Nah, sekarang aku mau bacain puisi dari Kakak Josa, judulnya Tak Seimbang.
Tak Seimbang, karya Josa Eki. 2 jam setelah aku melepas genggaman, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa tubuhku gontai, berjalan tanpa kaki, melayang pergi tak terkendali, meraba-raba mencari pegangan. Saat tubuhku merasa mulai tak seimbang, rasanya pening dan hitam. Aku bukan hancur, hanya sesuatu dalam diriku ada yang melebur. Rasanya sebagian sayapku patah dan berdarah. Aku tak bisa lagi terbang. Bertengger pun aku tak seimbang. Tentunya aku butuh tempat untuk pulang. Aku butuh pengobatku. Tapi aku sudah kehilanganmu tepat 2 jam yang lalu. Nah, itu tadi puisi yang baru aku bacain. Karena di sini aku juga masih belajar. Maaf jika tadi aku baca puisinya juga kurang bagus, masih ada kekurangan. Dan itu tadi juga langkah-langkah buat teman-teman supaya bisa baca puisi yang bagus dari aku. Jika ada kurangnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.